A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para ikhwan fillah subscriber dari Farhan Faruk Channel. Kali ini saya akan membawa sebuah konten tentang sebuah subhat atau fitnah dari kubu sebelah yang boleh saya katakan adalah serigala berbulu domba. Bagaimana website ini, ya, dua website sebenarnya tapi adminnya sama, mencoba-coba menyamar, ya. Kalau dalam bahasa mereka menyamar jadi domba, padahal mereka adalah serigala. Mereka membawa dalil-dalil dari Al-Quran, membawa dalil-dalil dari hadis, dan membenar-benarkan, tapi ujung-ujungnya adalah untuk menyembah kepada Yesus. Para ikhwan fillah, banyak sekali orang-orang yang sudah terjerumus ataupun menjadi bimbang dan ragu-ragu gara-gara website ini. Website itu adalah Isa dan Islam dan Isa dan Al-Quran. Ini sangat luar biasa kejam, sangat luar biasa licik, dan ini memang yang diajarkan mereka, diajarkan Paulus. Jika karena kelicikanku lah kemuliaan Tuhan itu besar, kenapa aku harus disalahkan? Doktrin seperti ini yang mungkin mereka pakai sehingga mereka tega melakukan perbuatan yang keji, licik, ya, untuk mempengaruhi orang-orang Islam masuk ke agama mereka. Menyebarkan agama dengan cara-cara kelicikan seperti ini. Menyebarkan agama dengan cara-cara yang kejam seperti ini. Yang munafik seperti ini. Membawa dalil Al-Quran, mengartikan, mentafsirkan sembarangan, bahkan ada terjemahannya yang diganti-ganti, dipotong-potong ayat, sehingga bagi orang Muslim yang masih awam, ya, orang Islam yang masih awam, masih belajar, akan sangat berbahaya. Maka para ikhwan fillah, saya akan coba untuk kupas dari sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan mereka. Yang akan saya counter adalah yang baru saja diupload oleh mereka, yaitu tentang sifat Allah, yaitu Al-Wasi, maha luas pengampunannya, ya, maha luas pengampunannya, dan itu dikaitkan dengan Yesus, ya. Oke, para ikhwan fillah, langsung kita ini ya ke website mereka. Ke website mereka, bagaimana luar biasa mereka menggunakan fitnah-fitnah, ya, menggunakan fitnah-fitnah. Bahkan kalau boleh dikata apa yang mereka lakukan ini sangat luar biasa jahat kalau menurut saya, luar biasa licik kalau menurut saya. Nah, para ikhwan fillah, inilah channel website mereka. Mari kita baca dari depan, ya. Jadi ada dikisahkan di sini adalah seorang muslimah yang bernama Aliyah. Dia mengalami sebuah kegelisahan, kebimbangan. Saya yakin cerita ini adalah cerita fiktif yang dikarang-karang oleh admin dari Isa dan Al-Quran untuk menarik supaya pembaca dari Muslim ini, oh ini adalah website Muslim nih, oh ini adalah menceritakan Muslim nih, ya. Jadi harus hati-hati di sini. Di sini jelas dikatakan ketika muslimah yang bernama Aliyah ini mendapat kegelisahan. Dia dikucilkan dari pergaulan, dia dikucilkan juga dari keluarganya, sehingga dia mendapatkan kebimbangan. Nah, di sini diceritakan juga pada suatu hari guru agama menjelaskan ada 99 asma Allah. Salah satunya adalah Al-Washi, ya, bermakna yang maha luas. Dan maha luas dalam pengetahuan maupun juga dalam rahmatnya dan kasihnya. Nah, ini yang diceritakan ini sudah seperti benar gitu loh, ya. Benar, masih sampai
Sampai di sini masih benar lah ya. Sampai di sini masih benar. Nah, ketika itu guru agama mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan al-wasi. Alia mempelajari dan terpesona. Namun saat belajar, Alia menjadi bingung. Ia tidak mengerti mengapa banyak ayat yang menyatakan Allah sebagai al-wasi juga berisi ancaman. Jadi di sini mulai nih, ya, ular beludak ini mulai menyebarkan bisanya nih. Ya, ular beludak ini mulai menyebarkan bisanya. Mari kita baca. Ini diambil dari Quran surat 5 ayat 54. Hai orang-orang yang percaya, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, ya, maka kelak Allah akan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Ini udah mulai dipotong. Nanti saya kasih ayat yang sebenarnya. Allah Maha Luas dan pemberiannya, tak lagi Maha mengetahui. Titik-titik gak apa-apa lah. Ini dipotong ya. Dipotong dalam artian ini ayatnya sebenarnya masih panjang, dikasih tanda titik-titik. Tapi ada yang dirubah di sini. Kita baca di sini ya. Ingat-ingat ya para ikhwan fillah. Hai orang-orang yang percaya, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan suatu kaum nih, ya. Maka kelak Allah akan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Jelas, ada yang ganjil ya. Maka kelak Allah akan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Seolah-olah mereka yang murtad Allah mencintai kaum tersebut. Jelas ini disengaja. Ini nggak mungkin nggak disengaja. Mari kita baca ayatnya yang sebenarnya, ya. Ini ada di dalam yang tadi ya, surat Al-Maidah ayat 54 yang dimaksud tadi. Sekarang kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Sekarang kita lihat lagi ya, di sini. Maka kelak Allah akan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Di dalam ayat suci Al-Quran, ya, terjemahnya adalah Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Asbabul ayat ini adalah ketika ini berhubungan dengan Abdullah bin Ubay yang munafik dan meninggalkan peperangan, ya. Allah akan mendatangkan suatu kaum. Tapi makna lebih luasnya di sini adalah Allah tidak akan pernah rugi jika di antara kalian ada yang murtad. Karena ketika kalian murtad, Allah akan menggantinya dengan orang lain, dengan kaum lain yang mereka akan saling mencintai karena Allah akan berjihad di jalan Allah, berlemah lembut terhadap saudara muslimnya, dan akan keras terhadap orang kafir. Jadi mengganti orang yang murtad ini, akan terseleksi orang-orang yang murtad ini tidak ada gunanya bagi Allah, tidak ada gunanya bagi Islam. Maka Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada orang-orang yang murtad itu. Ya, jelas di sini, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Di sini apa yang ditulis oleh website Serigala Berbulu Domba itu, maka kelak Allah akan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Mendatangkan dihapus. Apakah ini ketidaksengajaan? Tidak. Mereka memang sengaja memotong di sini. Biar pembaca-pembaca yang awam ini akan bertanya-tanya di dalam hatinya. Berarti murtad, Allah itu mencintai suatu kaum yang tersebut. Jadi mereka menyalahkan sebenarnya Islam itu bukan agama yang diridhai Allah. Itu maksud mereka dari website Serigala Berbulu Domba ini. Ya, kita baca ayat berikutnya, ayat kedua, ya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, nih ya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunannya. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang apa yang bertakwa. Ya, garis bawah ya, para ikhwan fillah, perhatikan pelan-pelan. Yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Ya, kita lihat ayat ini di ayat Al-Quran. Apa yang aneh di tadi?
yang di website Isa dan Al-Quran, di situ dibuang kata menjauhi, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jelas kata menjauhi ini tidak ada. Ya, lihat di sini, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Bayangkan, apakah ini tidak sengaja? Bukan, ini disengaja untuk memainkan, ya, memainkan pikiran orang yang baru belajar Islam, yang mau belajar Islam, akan terframing dan tergiring, mengarah. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Di dalam di artikel ini mengatakan, guru agama menjelaskan bahwa ini hanya peringatan akan peringatan Allah karena maha luasnya Al-Wasi memang hendak memberikan rahmatnya kepada para hambanya yang taat. Kita harus berusaha hidup benar agar mendapatkannya. Alia tentu ingin mendapatkan rahmat Allah. Nih, ini mulai framing ini. Namun ia sangat takut karena memiliki banyak dosa. Alia takut kalau Allah maha luas tidak akan menerima rahmat Allah. Karena apa? Ini dari sisi bahasa, ya, dari sisi cara penulisan, ini pintar sekali. Seolah-olah menyanjung Islam, terus menyudutkan Alia karena dia melakukan dosa-dosa besar. Sehingga Allah dari surat itu kan ada ancamannya juga. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Dia akan membawa framing seperti itu. Membawa framing bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa besar. Ini yang diframing oleh mereka. Itu jahatnya mereka dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Ini lebih berbahaya daripada debater-debater yang cuma menghujat, ya. Karena ini bisa memainkan psikologis dari orang-orang Islam yang baru belajar Islam. Ini akibatnya dampaknya sudah sangat luar biasa nih, website ini. Nah, kita lanjutkan ya. Suatu saat Alia mengunjungi teman-temannya yang Nasrani. Ia yang merasa kurang percaya diri, jarang bersosial, hanya kebetulan saat itu teman-teman ulang tahun teman-teman ulang tahun dan mengajaknya. Bayangkan, ini cerita benar-benar dibikin fiktif. Kalau orang yang biasa nulis cerpen akan fiktif. Tadi di satu sisi dipojokkan, dikucilkan, sekarang diundang teman-temannya untuk ulang tahun, ya. Ya, jelas ini ceritanya cerita fiktif. Saat di rumah teman, Alia membaca plakat di tembok yang menarik perhatiannya. Ada kutipan pada plakat yang sangat menghibur dirinya. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Zabur, ayat Zabur yang dipakai nih, ya. Dan ini, ya, ini kenapa mereka menggunakan kata Zabur? Padahal di kitab mereka jelas gak ada Zabur, tapi Mazmur. Ini supaya psikologis si perempuan, karena pasti walaupun orang-orang baru belajar membaca, mereka mengetahui, pengetahuan dasar semua orang muslim pasti mengetahui ada 4 kitab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam harus diimani. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dia menggunakan narasi Zabur ini supaya psikologis pembaca akan terus tertancap bahwa ini adalah website muslim. Ini adalah website Islam. Ya, itu yang mereka akan bawa, ya. Kutipan ini memberikan harapan bahwa Allah dan mau menerimanya. Karena itu Alia bertanya kepada temannya untuk memahami lebih jauh. Ya. Teman Alia menyatakan memang Allah maha luas dan penuh rahmat. Secara umum menyatakan kepada manusia, misalnya melalui alam, ada udara yang kita hirup, sinar matahari, hidup, dan sebagainya. Nah, kita bahas semakin dalam, ya. Karena itu, ya, ini jawaban temannya, ya. Karena itu, Isa Al-Masih menjadi wujud nih. Mulai, ya. Karena itu, Isa Al-Masih menjadi wujud rahmat Allah bagi manusia. Isa sebagai kalimatullah, bayangkan, menggunakan istilah-istilah Islam semua. Ya, wujud. Allah memang wujud, menggunakan sifat Allah, wujud, ada.
wujud Allah, rahmat Allah bagi manusia. Isa sebagai kalimatullah, bahasa Al-Quran jelas. Di Injil mereka nggak ada, di Bible mereka nggak ada. Membawakan bagi semua manusia. Ia adalah perwujudan sejati dari sifat al-wasi Allah. Bayangkan, orang yang baru belajar Islam akan terpesona dengan artikel ini. Ini yang sangat berbahaya. Menggunakan diksi-diksi Islam, kosakata Islam, terminologi Islam untuk menggiring dan akhirnya percaya Yesus adalah Tuhan. Ini yang sangat berbahaya, ya. Nah, di sini di Roma ya, ayat Roma nih ya, kitab Roma. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus Isa Al-Masih, maka ia mendukung kita menghayati kasih Allah. Dan dengan kasih itulah kita hidup sekarang. Karena kita bersuka hati kepada kita memiliki harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Karena hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Ya, ingat ya. Ini yang dibacakan mereka. Ada harapan sejati. Islam melalui Isa, Allah akan mengampuni dosa. Jadi ini akan menarasikan kalimat ini bahwa melalui Isa lah Allah akan mengampuni dosa. Ya, sebab orang yang tidak percaya kepada Isa melalui Isa Al-Masih juga mau menolong manusia untuk mendapatkan penghargaan. Maka masa depan terbaik, Taurat Yeremia 29 ayat 11. Bayangkan ya, sampai di sini saya aja sampai giling-giling. Pintarnya mereka menggiring psikologis orang yang baru belajar Islam. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kalau kita kaitkan dengan ini, ya, kaitkan dengan fitnah yang di atas. Jelas ada ayat-ayat yang dipenggal. Menjauhkan, dihilangkan. Menjauhi perbuatan dosa besar, dihilangkan. Para ikhwan fillah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar dosa apapun itu, selain dosa syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di mana? Di dalam surat di dalam surat Az-Zumar ayat 53, para ikhwan fillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa ayat ini nggak dibawa oleh Isa dan Al-Quran? Allah akan mengampuni. Jangan kita berputus asa. Meskipun kita menzolimi terhadap diri kita sendiri. Kita maksudnya menzolimi diri kita sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, kita sudah melampaui batas. Tapi selain dosa syirik, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi para ikhwan fillah, tadi di ayat tadi seolah-olah ketika Isa dan Al-Quran itu menarasikan bahwa tanpa bertobat pun asal mengakui. Ini berbeda dengan Islam. Berbeda jauh dengan Islam. Islam ketika mau diampuni dosanya, dia harus benar-benar bertobat. Dia harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Nah, dalam Islam, ini adalah aplikasi dari kehidupan kita. Kita nih seumpama anak melakukan kesalahan kepada bapaknya. Ya. Pasti diampuni, tidak mungkin bapak dendam atau tapi dia harus dihukum. Contoh, dia harus mengerjakan PR. Contoh, dia dikurung di kamar mandi. Contoh, pokoknya harus ada hukuman. Supaya apa? Supaya dia menyadari bahwa itu salah. Dan Allah pun seperti itu. Ya, kalau kita mau diampuni, kita harus ada sanksi. Sanksinya apa? Harus melakukan pertobatan. Tobat atas dosa-dosa kecil, ya, di dalam Islam malah lebih aplikatif dan logis. Contoh, dosa-dosa kecil dengan istighfar pun hilang. Dosa itu diampuni. Astagfirullahaladzim. Ketika tanpa sengaja mengucapkan kata jorok, astagfirullahaladzim. Ketika tanpa sengaja menginjak kaki temannya merasa kesakitan, kita minta maaf kepada temannya dan bilang istighfar, masya Allah. Ya, melakukan zikir. Dosa-dosa kecil bisa diampuni hanya dengan istighfar. Betapa luas kan? Benar-benar Allah itu adalah sifatnya adalah al-wasi.
Maha luas. Tapi dosa-dosa itu bukan seperti yang di Kristen. Dosa kecil, dosa besar. Seorang Hitler pun berdosa besar, ya. Hitler berdosa besar sama maling sandal, maling sandal di rumah orang Kristen gitu. Dosanya sama karena mereka gak ada aturan-aturan dosa. Di dalam Islam jelas ada aturan-aturan dosa. Bagaimana cara pertobatannya? Dosa kecil dengan istighfar cukup, astagfirullahaladzim. Dosa besar apa? Dosa besar harus menyesali perbuatannya. Ya, harus menyesali perbuatannya, benar-benar taubatan nasuha. Ya. Jadi itu di dalam Islam sangat logis, ada namanya dosa kecil, dosa besar. Masa seorang pencuri sendal sama seorang pembunuh dihukum sama di penjara? Itu kan nggak masuk akal, nggak logis. Nah, inilah yang tidak diceritakan oleh orang-orang Kristen atau di website Kristen itu. Yang mencoba memainkan psikologis saudara-saudara muslim kita yang masih tahap-tahap belajar, masih kurang ilmu agamanya. Di dalam Islam jelas, dosa kecil ada, dosa besar. Apa arti cara bertaubatnya? Apa langsung dimaafkan? Dimaafkan langsung, tapi dengan pertaubatan yang benar-benar bersungguh-sungguh. Contoh dosa besar nih, caranya meninggalkan perbuatan dosa, terus menyesali, ya. Jadi ketika melakukan benar-benar menyesali apa yang dilakukan. Terus menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini benar-benar hina, apa yang saya lakukan ini benar-benar melanggar perintah Allah, bukan malah bangga. Melakukan dosa malah bangga, enggak. Harus benar-benar tahu bahwa aku telah melakukan salah dan malu kepada Allah. Menyadari bahwa itu adalah bentuk kehinaan dia karena melanggar perintah Allah. Nah, keinginan dalam hati benar-benar nih, aku nggak mau ngelakuin lagi. Gua nggak akan ngelakuin lagi. Benar-benar taubatan nasuha. Dan taubat itu juga harus ikhlas ngelakuinnya. Benar-benar ikhlas, tidak dipaksa. Ikhlas dari dalam dirinya sendiri. Benar-benar menyesali, meneteskan air mata. Menyadari bahwa dia benar-benar bersalah. Selama belum nafas di tenggorokan, ya, itu masih bisa dibenarkan, masih diterima. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Jadi ketika masih terbaring sakit, belum nafasnya di tenggorokan, dia bertaubat karena Allah. Dia menyadari kesalahan-kesalahan semasa hidupnya di masa lalu. Dan dia benar-benar bertaubat, benar-benar tulus, ikhlas. Dan tidak ingin mengulanginya. Walaupun dia sudah tergeletak di ranjang, dia nafas belum di tenggorokan, Allah masih mengampuni. Ya, Allah masih mengampuni. Inilah keleluasaan dari sifat-sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Luas, Al-Wasi. Juga taubat jangan ketika sudah matahari terbit di barat. Itu sudah mau kiamat namanya. Wah, ngelihat nih matahari udah terbit dari barat nih. Wah, kiamat nih. Bertobat itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rujukannya. Saya bukan hanya sekedar ngomong, ada rujukannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, artinya dari barat ya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Jadi betapa Allah Maha Luas pengampunannya. Ada pengadilan di akhirat disesuaikan dengan dosa kecil, dosa besar. Nanti di sana ada hitung-hitungannya. Dosa kamu berapa banyak, pahala kamu berapa banyak. Bukan dihapus begitu saja. Tapi juga rahmat Allah. Ya, yang terpenting adalah rahmat Allah. Ada pendosa yang tidak melalui pengadilan, ada. Karena apa? Karena rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang mempunyai hak, karena Dia yang mempunyai surga. Ada pengadilan. Sebenarnya kalau Kristen mau jujur, di dalam agama Kristen juga ada. Tadi dia membawa mazmur ya. Dia membawa mazmur bahwa asal percaya kepada Yesus, hidupnya diselamatkan. Seolah-olah tanpa pertobatan pun tidak apa-apa. Seolah-olah ketika murtad dan menerima Yesus itu adalah sebagai bentuk pertobatan dan dosanya sudah diampuni tanpa meninggalkan dosa-dosa sebelumnya. Nih, karena tadi dia membawa mazmur serigala berbulu domba website Isa dan Al-Quran ini. Saya bawa Mazmur 62 ayat 12. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya
Di dalam Kristen pun juga ada pembalasan dosa atau hukuman yang dilakukan oleh Allah, ya, dilakukan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak benar mereka mengklaim menjual dogma, percaya Yesus pasti masuk surga. Sebagai contoh kemarin, ketika dengan Pak Herman saya diskusi, apa yang dikatakan Pak Herman ketika bahwa istri yang dicerai dan nikah lagi, sedangkan pasangannya masih hidup, seumur hidup berzina. Terus saya desak dia. Terus kalau berzina, berarti dia dosa besar. Iya, dosa besar. Tapi dia tetap percaya Yesus loh. Dia tetap ke gereja dan dia tetap menyembah Yesus. Dan hidupnya tambah begitu habis menikah malah tambah baik-baik aja. Apa tetap berzina? Iya, dia berzina. Apakah dia masuk surga? Iya, karena dia masih menyembah Yesus, dia diselamatkan. Saya hampir nggak percaya ada agama seperti ini penjelasannya. Zina sudah dianggap zina seumur hidup, ya, asal masih percaya Yesus katanya tetap masuk surga, padahal dicap sebagai pezina seumur hidup. Ada agama yang seperti ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bersyukur kita kepada memeluk agama Islam. Agama Islam logis. Kembali kepada topik ini. Hati-hati, makanya hati-hati sekali dengan website yang namanya Isa dan Islam dan Isa dan Al-Quran. Penuh dengan jebakan bisa ular berbisa. Benar-benar mereka mengejawantakan, mengaplikasikan apa yang dikatakan Paulus. Jika karena kelicikanku, ya, bertambah besar nama Tuhanku, nama Allah, kenapa aku harus disalahkan? Artinya berbuat licik pun dibenarkan. Ya, juga di dalam pengkhotbah, apakah benar di dalam Kristen itu tidak ada pengadilan? Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bayangkan, dibawa ke pengadilan. Sama, ada pengadilan juga di Kristen, tapi ayat-ayat seperti ini disembunyikan oleh mereka. Kenapa? Ingin menarik orang untuk masuk Kristen. Ya, ini agama atau sales marketing gitu. Para evangelis semua, inilah yang harus kita waspadai, ya. Waspadai bagi orang-orang yang baru belajar, masih awam terhadap Islam, masih belajar nyari-nyari literatur, ya. Karena saya sudah merasakan ini sendiri dari orang yang dekat dengan saya hampir murtad gara-gara website ini. Dan saya mendapat amanah dari dia untuk terus mengupas tuntas website Isa dan Al-Quran, Isa dan Islam ini. Ini sangat berbahaya. Bayangkan, seorang sarjana S3 bisa terpengaruh oleh website seperti ini. Bayangkan orang-orang yang awam, tingkat pendidikannya rendah, agamanya baru mulai belajar, menemukan website seperti ini. Apa tidak berbahaya seperti ini? Maka saya mempunyai komitmen seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali saya akan mengupas tuntas website Isa dan Islam, website Isa dan Al-Quran menjadi tanggung jawab moral saya. Insya Allah semoga apa yang saya lakukan bisa mencegah apa yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya jangan lagi banyak muslim-muslimah, ya, yang baru belajar atau yang baru mau mendekatkan diri kepada Islam. Kan banyak orang-orang yang memang hijaiyah aja nggak hafal, tapi dia punya keinginan untuk sadar. Dia sekarang kan dunia medsos. Mereka belajarnya bukan di kiai, mereka belajar di pesantren. Buka handphone, buka website, buka YouTube. Bayangkan kalau ketemu yang model seperti ini. Kan ini sangat berbahaya. Itu para evangelis kenapa insya Allah saya akan terus mengupas tuntas Isa dan Al-Quran dan Isa dan Islam. Karena di sini benar-benar serigala berbulu domba. Dan kelicikan-kelicikan yang dicontohkan oleh Paulus benar-benar diejawantakan dan diaplikasikan di website ini. Oke para evangelis, artikel yang satu ini sudah saya bantah. Insya Allah besok masih banyak itu. Ratusan halaman di dua website ini. Akan saya kupas satu persatu dan semoga apa yang saya bawakan ini memberi manfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jika ada kebenaran yang terucap dari mulut saya, itu niscaya hanyalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para evangelis sudah menyimak konten saya, sudah menyimak channel saya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, share,
sehingga banyak orang yang melihat dan banyak orang yang bisa mengambil pembelajaran bahwa website-website Kristen bersifat seperti serigala berbulu domba dan mereka memakai istilah-istilah Islam, diksi Islam, terminologi Islam untuk mencoba merayu orang-orang yang baru belajar Islam untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, para ikhwan fillah, demikian, terima kasih atas atensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.